Hai Sobat Inklusi, bertemu dengan saya Andi. Di sini saya sebagai redaktur dari solidaire.id. Jadi Solidaire itu punya dua portal, yaitu yang pertama channel YouTube Solidaire dan yang kedua website Solidaire. Nah, di sini kita sedang berada di rubrik ngosan. Rubrik ngosan itu adalah rubrik, itu singkatan dari ngobrol santai. Jadi rubrik ini ke depan akan berisi terkait dengan topik-topik yang mungkin bisa dibilang nyeleneh, terus lucu, dan tapi sedikit serius. Isu-isunya pun kita akan mengambil dari isu-isu yang sedang trending atau berkembang di masyarakat. Kali ini kita akan ngobrol di rubrik ngosan ini terkait dengan PP Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas yang sudah dirilis baru-baru ini oleh pemerintah. Di sini saya ditemani oleh dua kawan saya yang sering mengajak saya berdiskusi dan banyak memberikan pengetahuan dan share pengalaman selama saya di Solidaire ataupun di Sigap. Beliau sedikit banyaknya terlibat dalam proses penyusunan PP Penyandang Disabilitas. Di samping kiri saya ada Mas Joni Yulianto. Beliau adalah Dewan Pengurus di Sigap. Kemudian di samping kiri sebelah lagi ada Mas Syafi'i. Beliau itu di lembaga Pusham UII. Nah, kedua kawan saya ini nanti akan memberikan pandangannya terkait PP Kesejahteraan Sosial ini, bagaimana kemudian dampak dan lain sebagainya, yang nantinya informasi ini disampaikan dan berguna. Langsung saja kita menyapa-nyapa sebentar dua kawan kita yang akan nantinya menemani diskusi kita ke depan, ya. Ada Mas Doni dan Mas Syafi'i. Nah, di sini saya ada dua pertanyaan yang kemarin menurut saya jadi unek-unek saya setelah mendapat share dari teman-teman terkait dengan rilisnya PP Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas ini. Yang pertama mungkin terkait dengan dari aspek politik kebijakannya. Di sini apakah kebijakan ini sudah mengakomodir secara politik, ya, sudah mengakomodir tujuan dari apa yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat difabel di Indonesia. Pertama itu. Yang kedua, pertanyaan yang jadi unek-unek saya adalah dilihat dari aspek administrasi sebuah kebijakan. Jadi apakah kebijakan ini berbenturan dengan kebijakan yang lain ataupun seperti apa? Itu nanti kita akan lempar ke dua kawan kita untuk memberikan penjelasan terkait bagaimana pandangannya. Nah, dua pertanyaan dasar ini sebenarnya nanti akan kita panjangkan lagi, lebih spesifik lagi terkait dengan rilisnya PP ini. Nah, terkait pertanyaan pertama, mungkin saya ingin mendapatkan penjelasan dari atau penonton nanti ingin juga tahu bagaimana pandangan dari Mas Joni, ya, terkait aspek politik kebijakannya. Ini katanya ngosan tapi malah serius, Pak. Ya, santai, Pak. Ya. Jadi kalau bicara tentang lahirnya peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2019 ini, saya rasa yang pertama kalau ditanya terkait dengan kebijakan politik, ya ini hasil dari proses politik begitu. Jadi setelah ada Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, salah satu mandatnya kan perlu ada aturan turunan, di mana pemerintah wajib membuat yang kemudian disepakati 8 peraturan pemerintah. Dan ini peraturan pemerintah pertama turunan Undang-Undang 8 tahun 2016 yang terbit. Yang pertama ini. Yang pertama. Jadi masih ada PR 7 peraturan pemerintah lagi. Nah, saya membacanya dua hal. Yang pertama, kalau ditanya apakah ini secara politik pemerintah serius, gitu. PR aturan turunan ini untuk diselesaikan dalam waktu 2 tahun setelah lahirnya undang-undang. Dan ini lahir setelah berapa tahun nih? 3 tahun
sekian bulan setelah undang-undangnya terbit. Artinya ya kita bisa menilai sendiri seberapa serius gitu. Salah satu aturan turunannya saja lahirnya lewat dari batas waktu. Kemudian yang kedua, kalau bicara soal politik maka nggak lepas dari soal partisipasi. Nah, teman-teman cukup terlibat di sana. Saya sendiri tidak secara langsung banyak terlibat, tapi ada beberapa kawan DPO yang ikut terlibat di sana gitu ya. Sebelum kita bicara soal substansi, artinya ada keterwakilan dari suara kawan-kawan dalam penyusunan peraturan pemerintah nomor 52 tahun 2019 ini. Soal substansi itu nanti lain cerita saya rasa, karena ada banyak proses penyusunan kebijakan yang saya rasa perlu kita pahami juga gitu. Di samping juga tentu soal selain partisipasi itu perlu ada negosiasi gitu. Jadi partisipasi juga nggak menjamin bahwa semua hasilnya baik begitu, karena partisipasi itu harus diikuti dengan kualitas partisipasinya sendiri, kemudian negosiasinya dan seterusnya. Ya, itu tadi jadi pengantar untuk kita juga ya terkait dengan memahami PP. Kemudian saya ingin tanggapan dari Mas Sapi ini terkait aspek politik kebijakannya seperti apa? Saya kira peraturan pemerintah ini kan adalah mandat dari Undang-Undang 8 2016 ya. Jadi memang kewajiban pemerintah untuk membuat peraturan pemerintah ini untuk segera disahkan. Cuman problemnya adalah, catatan saya itu adalah apakah peraturan pemerintah ini sudah merespon terhadap persoalan-persoalan yang timbul dari program-program kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan sosial sebelumnya, gitu kan. Karena kalau saya baca kalau saya baca dari peraturan pemerintah ini, pendekatannya sangat yang diperlihatkan itu adalah persoalan individu penyandang disabilitasnya atau difabelnya. Padahal kalau kita baca adalah persoalan yang sangat serius dalam konteks kesejahteraan sosial bagi teman-teman difabel itu sebenarnya adalah problem lingkungan. Jadi bagaimana kemudian teman-teman difabel misalkan dia miskin bukan karena dia tidak mau bekerja gitu, tapi karena ada lingkungan sosial yang kemudian dia tidak bisa bekerja. Kemudian kenapa dia miskin? Karena memang ada situasi sosial yang kemudian memiskinkan dia. Semestinya peraturan pemerintah ini concern kepada pembenahan atau persoalan hambatan sosialnya. Cuman yang saya baca peraturan pemerintah ini tidak memberikan jawaban persoalan itu. Integrasi dengan fakir miskin dan orang tidak mampu itu sudah ada sebenarnya hari ini. Sudah ada pendataannya sudah ada. Jadi data soal orang miskin yang tidak mampu. Nah, difabel masuk dalamnya. Saya kira pendataan hari ini kan juga sudah banyak memasukkan teman-teman difabel, karena yang didata cuma difabel kemiskinan kan. Nah, padahal kalau kita baca lagi sebenarnya Undang-Undang 8 2016 itu pendataannya berbeda. Jadi pendekatannya bukan hanya soal difabel miskin, tapi pendataan difabelnya gitu. Nah, karena itu pendataannya tidak bisa kemudian disimplifikasi hanya difabel miskin, gitu kan. Nah, di peraturan pemerintah ini difabel miskin, gitu. Nah, itu yang menjadi catatan saya kira ya, catatan dari peraturan pemerintah ini. Jadi dan soal pendataan, Mas Tuni sempat menulis juga di jurnal jurnal difabel ya, itu ada sikap. Itu memang ada problem pendataan kita hari ini. Jadi Kementerian Kesehatan memiliki data soal difabel, gitu. Kemudian Kementerian Sosial yang kemudian mengampu peraturan pemerintah ini itu juga melakukan pendataan difabel miskin, gitu kan. Jadi saya kira ini nggak menjawab, gitu. Jadi soal data ini siapa yang akan mendapatkan segala macam itu sudah ada datanya. Problemnya bagi kita adalah data yang seperti apa yang kita butuhkan untuk menjawab persoalan difabilitas ini.
terkait pendataan tadi disebutkan sama Mas Safi'i, Mas Doni pernah menulis di jurnal ya. Nah, kita mungkin bisa mendengarkan sedikit apa yang dijelaskan oleh Mas Doni di dalam jurnal tersebut. Gimana itu? Saya sudah lupa apa ya. Di jurnal Tapi gini, volume berapa ya, itu? poinnya gini, ada beberapa problem. Pertama yang terjadi adalah setiap periode pendataan itu definisi yang dipakai itu berubah-ubah. Jadi bahkan pernah, kalau nggak salah di tulisan saya juga ada, sekitar tahun 1975 itu data difabel di Indonesia itu tinggi, di atas 10%. Ya, karena yang dipakai adalah murni kategori tentang impairment-nya, impairment yang kemudian dikaitkan dengan kesehatannya. Pada waktu itu mungkin asumsi saya, karena pada saat itu ada namanya instrumen internasional namanya ICIDH, jadi International Classification of Impairment, Disability and Health, gitu. Sehingga tinggi sekali, dan itu tidak dikaitkan dengan isu kemiskinan, tidak dikaitkan dengan isu, kalau sekarang kan difabel itu datanya masuk di PNKS, masalah kesejahteraan sosial. Nah, setelah tahun 75 ke sini, kemudian data difabel itu semakin drop. Sampai akhirnya ada data sekitar 3,sekian% gitu ya. Karena kemudian data difabel disaring lagi, difabel tapi yang miskin, difabel tapi yang penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi sebenarnya memang betul seperti yang Safi'i bilang tadi, kita sampai sekarang sebenarnya belum punya data difabel yang komprehensif. Karena data difabel yang kita punya itu sudah disaring mereka yang mengalami tadi penyandang masalah kesejahteraan sosial atau yang miskin gitu. Kemudian problem yang kedua, kalau tadi definisinya berubah-ubah, yang kedua adalah data difabel ini digali secara sektoral. Jadi ada Kementerian Sosial punya data sendiri, Kementerian Kesehatan punya data sendiri, Kementerian Pendidikan punya data sendiri, dan untuk kepentingannya masing-masing, KPU punya data sendiri. Jadi bisa dibilang yang paling lengkap itu KPU mungkin. Cuman kan KPU yang 17 tahun ke atas yang punya hak pilih, yang anak-anak nggak punya KPU gitu. Jadi kita nggak punya data ideal karena masing-masing untuk kepentingan sektoralnya masing-masing. Jadi waktu itu saya bilang di tulisan saya, rekomendasinya adalah perlu dibangun dulu data yang komprehensif dulu. Data yang komprehensif itu perlu dibangun, baru kemudian diambil secara sektoral berdasarkan kebutuhan sektor masing-masing. Kementerian Sosial, oke, untuk menjawab permasalahan kesejahteraan sosial, mereka sort berdasarkan kondisi sosial ekonomi. Kementerian Pendidikan untuk kebutuhan kebijakan pendidikan, mereka sort berdasarkan tingkat dan hambatan pendidikan misalnya. Kementerian Kesehatan untuk penanganan penyakit, mereka sort berdasarkan penyakit atau layanan kesehatan yang dibutuhkan. Nah itu baru kita punya data yang baik. Nah kira-kira perlu ada yang mengampu itu nggak, Mas? Satu lembaga gitu ya? Ya idealnya BPS seharusnya dimampukan untuk bisa melakukan itu, karena ini perannya BPS, dan BPS yang punya infrastruktur. Nah cuman kan BPS punya keterbatasan dalam apa? Nah ini yang saya kurang tahu aturannya apa gitu, tapi di peraturan mereka mengatakan bahwa BPS tidak boleh melakukan pendataan yang sifatnya untuk sektoral difabel seperti ini gitu. Jadi saya rasa solusi yang bisa didorong adalah Kementerian Sosial perlu kerjasama dengan BPS. Kementerian Sosial sebagai yang mengusulkan, kemudian BPS yang melakukan, kemudian baru data komprehensif itu tadi disort sesuai dengan kebutuhan masing-masing kementerian dan lembaga. Nah, itu ya, terkait pendataan ya, kita sudah punya gambaran, mungkin tadi ada rekomendasi, kemudian ada penjelasannya bagaimana, dan di dalam pendekatan ini tadi dijelaskan oleh Mas Safi'i bahwa kayaknya perlu deh pendekatan model baru dalam di proses pendataan ini. Nah, pada tahun 2015 Sigap pernah melakukan riset participatory action research di Kabupaten Sleman, di 10 keluarga difabel yang itu sudah ada bukunya. Di sana Sigap mencoba menggali dengan model pendekatan kerentanan seperti itu.
Waktu itu saya terlibat di sana, dan pendekatan kerentanan ini dicoba untuk diterapkan dalam skema jaminan sosial yang sebelumnya tadi sudah dikatakan menggunakan pendekatan kemiskinan. Nah, mungkin Mas Safi bisa menjelaskan karena waktu itu Mas Safi juga turut serta dalam proses riset sigap tersebut. Kira-kira model kerentanan ini bagaimana, Pak?